Andaikan saja orang mengetahui apa yang terjadi di balik orang azan itu, tentu mereka akan berebut untuk menjadi seorang muazin. Andaikan saja orang tahu betapa besar pahala orang yang berada di shop terdepan, maka mereka akan berlomba-lomba untuk menempati shop terdepan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Berikutnya pembahasan masalah azan dan iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul adhani wal iqamati. Bab azan dan iqamah. Al-adhan wal iqamatu masyru'ani li shalawatil khamsi. Azan dan iqamah adalah dua hal yang disyariatkan di dalam menjalankan sholat 5 waktu. Artinya sholat 5 waktu itu disyariatkan untuk azan dan iqamah. 5 ruya anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istasyaral muslimina, bermusyawarah dengan orang-orang muslim, berbincang-bincang dengan orang-orang muslim untuk memecahkan masalah fima yajma'uhum ala sholati, tentang bagaimana mengumpulkan orang-orang muslim untuk melakukan sholat. Faqalu, di antara para kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah pada saat itu ada yang berkata, al-buku, langsung teriak begitu kira-kira, al-buku. Beliau menyampaikan trompet, kira-kira gitu. Jadi untuk mengumpulkan orang itu pakai trompet ya Rasulullah, kira-kira begitu. Fakarihahu, lalu Rasulullah tidak suka untuk mengumpulkan orang itu dengan trompet. Kenapa? Min ajil Yahudi, karena trompet itu adalah menyerupai orang-orang Yahudi, maka nggak disukai oleh Rasulullah SAW. Walaupun pada saat itu ada yang usul, trompet ya Rasulullah untuk mengumpulkan orang itu. Fakarihahu, Rasulullah tidak suka. Kenapa? Karena trompet itu li ajlil Yahudi, karena itu menyerupai orang-orang Yahudi. Tsumma zakara, lalu ada yang menyebutkan an-nakus, ada yang menyebutkan seperti itu, an-nakus, bel ya Rasulullah untuk mengumpulkan orang pakai bel, kira-kira gitu. Fakarihahu, lalu Rasulullah SAW tidak menyukai hal itu, tidak menyukai untuk mengumpulkan orang itu pakai bel. Kenapa? Min ajlin nasara, karena kalau mengumpulkan orang dengan bel, itu bel adalah menyerupai orang-orang Nasrani, maka Rasulullah tidak suka. Fara'a tilkal lailata Abdullah bin Zaid an-nida'a, maka pada malam itu ada seorang sahabat yang bermimpi. Nama sahabat itu adalah Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid pada malam itu mimpi. Mimpi apa? Mimpi mengadakan sebuah panggilan. Jadi ternyata panggilan untuk melakukan azan itu adalah datangnya dari seorang sahabat, bukan Rasulullah langsung, tapi melalui sahabat. Jadi diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, tapi melalui sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Apa anidanya itu? Fa'akhbaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Zaid itu kemudian memberitahukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mimpinya tadi itu. Ya Rasulullah, aku mimpi begini-begini, kalau mau mengumpulkan orang itu caranya begini-begini, kira-kira begitu. Lalu fa'amara Nabi SAW Bilalan. Setelah mendengar penjelasan dari Abdullah bin Zaid itu, Nabi SAW menyuruh Bilal bin Rabah itu disuruh oleh Rasulullah SAW. Fa'adzana bihi, lalu Bilal mengumandangkan azan dengan persis seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid tadi. Nidaknya atau panggilan azannya itu seperti yang disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah SAW. Lalu Bilal melaksanakannya itu, kemudian Bilal
mengumandangkan azan dengan azan yang ada pada mimpi Abdullah bin Zaid itu. Wa huwa afdalu minal imamati. Muadzin itu lebih utama daripada imam. Wa min ashabina man qala, sahabat-sahabat kami, kata Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi, maksudnya adalah ulama Syafi'iyah, al-imamu afdalu, bukan azan yang lebih afdal daripada imam, tetapi al-imamu afdalu, imam lebih afdal, bukan muadzin yang lebih afdal daripada imam, tetapi imam lebih afdal daripada muadzin. Kenapa? Li'annal adzana innama yuridu lis-sholati, karena azan itu hanyalah untuk menghendaki sholat, belum sholat baru memanggil orang melakukan sholat. Fakanal qiyamu bi amri sholati aula minal qiyami bima yuradu laha. Sementara itu melaksanakan sholat itu lebih utama daripada hanya sekedar memanggil orang melakukan sholat. Fal awalu as-shah. Imam Syirazi menyebutkan yang pertama lebih benar. Apa yang pertama? Azan itu lebih utama daripada menjadi imam. Artinya seorang muazin itu lebih utama daripada seorang imam. Al-muadzinu afdalu minal imami. Muadzin lebih utama daripada imam. Liqaulihi azza wa jalla. Apa landasannya? Landasannya adalah firman Allah azza wa jalla, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan." Dan siapa orang yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan. Qalat Aisyah berkata, Aisyah radhiyallahu anha, nazalat fil muadzzinina. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ayat ini turun kepada para muadzin. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu dzumana'u. Imam-imam itu adalah orang yang memberi tanggung jawab. Wal muadzinuna umana'u. Dan orang-orang yang muadzin itu adalah orang-orang yang memegang amanah. Fa arsyadallahu al-a'immata. Maka Allah akan memberikan jalan lurus kepada para imam-imam. Wa ghafara lil muadzinina. Dan Allah akan mengampuni orang-orang yang menyerukan azan, orang-orang yang melakukan azan. Wal umana'u ahsanu halan minadz-dzumana'i. Sementara itu Imam Syirazi menjelaskan, orang-orang yang memegang amanah itu lebih bagus daripada orang-orang yang memberikan tanggung jawab atau orang yang memberi tanggung jawab. Jadi orang yang memegang amanah itu lebih utama, lebih bagus daripada orang-orang yang memberi tanggung jawab. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dan dari Umar radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, lau kuntu muadzinan. Beliau nyampaikan, andaikan saja dulu aku menjadi seorang muadzin. Ternyata Umar bin Khattab ketika Bilal disuruh oleh Rasulullah untuk menjadi seorang muadzin, ada jugalah keinginan untuk menjadi muadzin. Sehingga beliau menyampaikan, lau kuntu muadzinan, andaikan dulu aku menjadi seorang muadzin, lamma balaitu alla ujahida. Tentu saja aku tidak susah-susah. Aku tidak perlu untuk berijtihad, atau aku tidak usah susah-susah untuk berperang di jalan Allah. Wala ahujja, dan aku tidak perlu susah-susah untuk melakukan haji. Wala a'tamira, dan aku tidak usah susah-susah untuk melakukan umrah. Ba'da hujjatil Islam, setelah melakukan haji Islam, setelah melakukan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu mengandai-andai, andaikan saja dulu aku jadi muadzin, aku tidak perlu susah-susah untuk ikut berjuang di jalan Allah, berperang mengangkat pedang. Tidak usah susah-susah aku untuk berhaji, tidak usah
aku untuk berumroh, tidak susah-susah begitu. Itu saking tingginya nilai orang yang melaksanakan azan. Seorang muazin memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga diimpikan oleh Umar bin Khattab. Walaupun kemudian hari Umar bin Khattab tidak terpilih oleh Rasulullah SAW untuk melakukan azan, untuk menjadi seorang pengumandang azan. Yang dipilih oleh Rasulullah adalah Bilal bin Rabah. Saking besarnya pahala yang ada pada seorang muazin itu, di sini diantisipasi. Fa in tanaza'a jama'atun fil adzani, andaikan terjadi ada perselisihan seseorang tentang melakukan azan itu, artinya andaikan ada orang yang rebutan ingin jadi azan, fatasyakhau, lalu karena pengen berebutan itu mereka saling berselisih antara satu dengan yang lain, berbantah-bantahan, aku saja, aku saja, aku saja, aku saja, begitu. Ukri'a bainahum, maka sebaiknya untuk menjadi muazin itu diundi. Jadi Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi di sini menyampaikan, kalau seandainya terjadi ada jamaah yang berebutan untuk menjadi imam, maka sebagusnya adalah diundi di antara mereka. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nasu ma fin nidai, andai saja orang tahu apa yang terjadi di balik orang-orang yang nida, andaikan saja orang tahu betapa besarnya pahala orang yang melakukan azan itu, wasofil awali, dan andaikan orang tahu betapa besarnya pahala orang yang berada di saf pertama, summa la yajidu illa ayyastahamu alaihi, lalu mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk azan, tidak bisa mendapatkan kesempatan saf pertama, lastahamu, tentu saja akan diundi, tentu saja mereka akan sanggup melakukan undian anak panah. Jadi siapa yang jauh memanahnya, itulah mereka yang azan. Siapa yang jauh memanahnya atau yang tepat sasaran panahnya, maka merekalah yang akan berada di shot pertama. Sampai begitunya niat. Andaikan saja orang mengetahui apa yang terjadi di balik orang azan itu, tentu mereka akan berebut untuk menjadi seorang muazin. Andaikan saja orang tahu betapa besar pahala orang yang berada di shop terdepan, maka mereka akan berlomba-lomba untuk menempati shop terdepan. Dan andaikan saja untuk menjadi imam dan menjadi shop terdepan itu melalui undian anak panah, tentu mereka akan berlomba-lomba untuk ikut undian anak panah untuk meraih kesempatan azan, meraih kesempatan menempati shot pertama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.